Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu tentang Christian Science. Jadi siapa ini sebenarnya Christian Science? Nah, pada tahun 1879, Christian Science itu didirikan oleh seseorang yang bernama Mary Baker Eddy. Ini didirikan di Amerika ya. Kita tahu bahwa semua aliran sesat besar Kristen itu berasal atau didirikan di Amerika, termasuk Christian Science ya, yang dimulai dari awal abad 19 seperti Mormon, Advent, Saksi Yehova, Christian Science, diakhiri dengan Pentakosta pada tahun 1901. Nah, Christian Science ini mengadopsi ajaran yang sama tentang kesembuhan ilahi dari Phineas Quimby, sama dengan Pentakosta mengadopsi ajaran yang sama dari Phineas Quimby, yaitu tentang kesembuhan ilahi. Pendirinya ini, Mary Baker Eddy, pada tahun 1875, jadi 4 tahun sebelum mendirikan aliran Christian Science, dia menulis buku yang namanya Science and Health. Jadi mereka punya pikiran itu bahwa manusia itu mempunyai pikiran yang divine atau ilahi, ya, pemikiran ilahi. Nah, penyakit ini hanya penghambat untuk kita mempunyai pemikiran ilahi tersebut. Makanya mereka menamakan untuk kesembuhannya ini adalah kesembuhan ilahi. Sama dengan Pentakosta, pengajarannya identik karena berasal dari guru yang sama, yaitu Phineas Quimby. Ini kita perlu sejarahnya supaya kita paham kenapa teologinya mereka seperti itu ya. Jadi kita perlu sejarah latar belakang itu seperti apa ya. Saya kalau mempelajari satu buku misalnya 1 Korintus, saya juga mempelajari latar belakangnya. Jemaat Korintus itu seperti apa? Sehingga saya mengerti apa yang Paulus maksudkan tentang ayat-ayat yang ada di 1 Korintus ya. Karena kita mengerti latar belakangnya, maka kita juga akan mengerti maksudnya Paulus nulis ini seperti apa. Nah, itu juga kita juga pahami ini seperti John Gillett ini. Kita harus mengerti latar belakangnya seperti apa. Ya. Nah, John Gillett itu begereja di gerejanya Dowie, John Alexander Dowie. Siapa itu John Alexander Dowie? Ya, Dowie itu mempunyai teori atau teologi yang disebut dengan kesembuhan ilahi atau divine healing. Dari mana dia mendapatkan ajaran kesembuhan ilahi ini? Yaitu dia belajar dari seseorang yang namanya Phineas Quimby. Ya. Nah, Phineas Quimby ini orang Amerika juga. Ya. Phineas Quimby itu seorang pendeta juga, tetapi dia mempelajari tentang perdukunan, metafisik. Ya. Dia mempelajari yang disebut dengan mesmeris. Mesmeris itu adalah suatu teori yang ditemukan oleh yang disebut dengan Franz Mesmeris, yaitu teori bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai kekuatan. Ya, baik itu manusia, binatang, dan tumbuhan itu mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itu bisa digunakan oleh kita, manusia, untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, itu disebut mesmeris, ya, atau animal magnetism. Ya, di zaman abad ke-18. Itu tidak lain adalah perdukunan. Karena perdukunan itu menggunakan kekuatan alam sekitar untuk penyembuhannya. Ya, itulah perdukunan. Sama. Ya. Bahasa kerennya aja animal magnetism atau mesmeris. Teori ini diadopsi oleh teorinya siapa? Phineas Quimby. Nah, Phineas Quimby ini mempunyai pengalaman pribadinya ya, karena dia mempunyai penyakit TBC, tuberkulosis, yang pada saat abad ke-18-19 itu belum ada obatnya. Jadi menurut dia, itu bisa disembuhkan ketika kita mempunyai suatu kegembiraan yang meluap-luap, akan menghasilkan suatu adrenalin, sehingga penyakit apapun bisa disembuhkan. Nah, pada kesempatan itu, si Phineas Quimby ini melakukannya dengan mempunyai menaikkan adrenalin dengan berkuda di atas kuda dengan lari sangat cepat sehingga adrenalinnya terpacu, ya. Dan dia melupakan, istilahnya itu melupakan penyakitnya dan dilakukan berkali-kali sembuh. Ini pengalamannya si Phineas Quimby. Ya. Nah, pengalamannya ini, hasil dari pengalaman ini, teorinya si Phineas Quimby ini diadopsi oleh John Alexander Dowie. John Alexander Dowie juga pendeta, mengaku pendeta ya. Dihubung-hubungkan dengan Alkitab, jadilah yang disebut dengan kesembuhan ilahi. Ya.
Nah, kesembuhan ilahi itu berdasarkan teorinya Phineas Quimby, pengalamannya Quimby. Bukan dari Alkitab. Kesembuhan ilahi itu dikasih nama ilahi supaya kelihatan lebih rohani. Ya, sehingga orang Kristen yang lain, wah ilahi, ini berarti dari Tuhan. Padahal tidak. Itu hanya dari pengalaman manusia saja. Jadi, ya, ini kebenarannya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu ya jangan mau dibohongin sama orang-orang seperti ini. John Alexander Dowie ini adalah salah satu orang pencetus pertama dari teologi kesembuhan ilahi ini yang diambil dari pengalamannya si Phineas Quimby. Nah, siapa lagi yang mengadopsi ajaran si Phineas Quimby ini? Ya, ada salah satu seorang yang namanya Mary Baker Eddy juga mengadopsi ajarannya Phineas Quimby. Mary Baker Eddy dan John Alexander Dowie itu seumuran. Ya, jadi keduanya ini mengadopsi. John Alexander Dowie menjadi salah satu tokohnya pendirinya Pentakosta. Mary Baker Eddy adalah tokoh pendirinya Christian Science. Ya. Keduanya mendirikan suatu aliran sesat di Amerika, Christian Science dan Pentakosta. Sama namanya, Mary Baker Eddy juga menggunakan nama kesembuhan ilahi atau divine healing.